Pemirsa, kasus kekerasan anak di sebuah daycare dilakukan oleh pemilik yayasan sekaligus influencer parenting memicu kemarahan publik. Lantas, apa tanggapan para ibu atas keberadaan daycare? Dan berikut ulasan yang telah kami himpun. Pemirsa, perlakuan tidak manusiawi pemilik daycare di Depok, Jawa Barat tentunya telah mengoyak perasa peri kemanusiaan. Balita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang justru malah dianiaya. Penganiayaan dua balita di sebuah tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di kawasan Cimanggis, Kota Depok menyayat nurani publik. Terlebih pelaku Meita Irianti ternyata merupakan influencer parenting yang kerap memberikan edukasi tentang pengasuhan anak. Jauh perkataan dari tindakan, Meita Irianti justru menjadi tersangka penganiayaan dua balita di daycare miliknya. Satu korban balita MK berusia 2 tahun dan satu lainnya bayi usia 9 bulan yang bahkan mengalami dislokasi kaki akibat penganiayaan. Polisi menduga masih banyak anak lain yang menjadi korban kekerasan, namun belum terungkap. Atas fakta tersebut, publik terutama para ibu mengaku marah dan akan lebih waspada memilih daycare yang baik. Melihat itu tuh langsung kesel sih sebenarnya, karena apalagi kan aku udah punya anak, jadi ngerasain banget anak jatuh aja nggak kenapa-kenapa kita sedih gitu, apalagi itu kita tahu orangnya sendiri yang ngelukain anak kita gitu kan, ya pastinya emosi banget. Aku sampai repost terus bikin caption ngata-ngatain gitu, terus aku broadcast ke ibu-ibu, pokoknya semua harus tahu, pokoknya semua harus aware gitu kalau kita tuh mesti hati-hati banget. Waktu itu juga waktu anak saya umur 1 tahunan, saya juga pernah masukin daycare sih ya. Kebetulan kalau saya cari tahu dulu gimana itu daycare-nya. Udah berapa tahun berdiri, bagaimana pokoknya saya cari tahu dulu mengenai daycare, ada CCTV enggak, bagaimana dengan orangnya dan punyanya siapa, lulusan mana gitu. Jadi lebih hati-hati sih. Kalau kasus ini menimpa anak ibu, amit-amit, apa yang bakal ibu lakukan? Wah, habis kalau saya bikin sih. Udah nggak tahu lagi ya. Pasti di jalur hukum udah pasti. Dan saya gampar-gamparin dulu sih orangnya. Kalau saya sih belum pernah naruh anak daycare ya, karena emang murni semua ngurus sendiri. Cuman emang harus benar-benar diperhatikan sih kalau kita masukkan daycare, apakah itu pemiliknya backgroundnya apa, terus tenaga pelatih, tenaga penjaga anak-anaknya juga harus jelas gitu kan. Harus ada sertifikat, terus dilarang asal buka ya, jadi harus jelas. Harus benar-benar lisensinya lah ya? Lisensi, Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sepanjang 2023 kasus kekerasan terhadap anak mencapai lebih dari 24.000 kasus. Sementara kekerasan seksual mendominasi, yang mana mencapai lebih dari 10.000 kasus. Disusul dengan kekerasan psikologis dan juga kekerasan fisik yang masing-masing di atas 4.000 kasus. Pemirsa, meskipun telah ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak, namun faktanya kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan saat ini masih kerap terjadi. Semoga kedepannya kasus serupa tidak kembali terulang demi masa depan anak Indonesia yang lebih cerah. Demikian Rakyat Bicara bersama saya Nata Arman dan juru kamera Dipo Andi Muharom. Sampai jumpa di Rakyat Bicara selanjutnya.